Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini dengan kesungguhan hati kita mau masuk di dalam ibadah dengan terus percaya dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan, kita masih diberikan waktu untuk berhimpun, berkumpul. Semua karena Tuhan, dan kami percaya juga karena kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kita bertemu, bersekutu pada hari ini kita menghadap Raja yang Maha Pemurah, yang Maha Besar, Yesus Kristus namanya. Kita mau memuji namanya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 sampai yang ketiga. Berhimpun semua. Oh
Tuhan. Amin. Pujian mengatakan, ketika kita berkumpul, kita menghadap Raja, Sang Pemurah, semua pergumulan hilang. Ketika kita menghormati nama Allah, di situ ada mujizat pertolongan Tuhan dan terus berjaga-jaga. Itulah yang membawa keuntungan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru untuk kita semua pada ibadah pagi hari ini. Terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabar itu hal yang sering kita dengar, tetapi prakteknya kita masih jatuh bangun. Kami percaya kita semua bisa, tetapi kita belum bisa sempurna untuk mempraktekkan yang namanya sabar. Kadang sabar kita masih terbatas. Sekali tak sabari, 2 kali tak sabari, 3 kali saya masih sabar, 4 kali sudah Pak, nah gitu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita kembali untuk sabar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kadangkala kehidupan kita hari lepas hari, kita masih menjadi seorang pemarah, cepat marah. Oleh sebab itu mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus diberikan pengampunan dan kesabaran di dalam hidup kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Bahwa kami sudah berbuat dosa, kami sudah bersalah, kami kadang tidak bisa menguasai diri kami Bapa. Maka sekarang ya Allah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Ini bukan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat melimpah. Amin. Anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus, saya memberitahukan berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 24 sampai yang ke-27. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita. Kita bersama-sama memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Pada pagi hari ini Engkau memanggil, mengumpulkan kami di tempat ini. Karena kasih yang besar tidak pernah berhenti atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau merespon dengan hati yang siap untuk masuk di dalam ibadah, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, urapi setiap hati pikiran kami, sehingga Engkau singkapkan semua kebenaran, dan kami boleh mengerti dan dimampukan, sehingga kami pulang, kami boleh membawa berkat, kami boleh membawa perubahan, hidup kami semakin berubah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Iman kami boleh terus bertumbuh. Urapi kami semua Bapa, baik hamba yang terbatas, kiranya Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan. Pengurapan yang sama kami mohon dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai yang ke-27. Saya akan membacakannya ayat 24, Bapak Ibu Saudara 25, saya 26, Bapak Ibu Saudara 27. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul.
Amin. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang boleh membaca, mendengarkan, serta mau melakukan firman di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan setiap syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami datang kepadamu dengan membawa segala keluh kesah kami, membawa kelemahan kami. Kami mau datang kepada Tuhan Yesus yang bisa memberikan kelegaan, kekuatan di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Mari Engkau melihat masalah kami masing-masing Tuhan. Masalah yang kami hadapi yang begitu berat secara manusia. Kami hanya bisa memohon kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk setiap kami, masing-masing anak-anak-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami bisa melewati setiap masalah demi masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Sekalipun masalah yang paling berat, yang paling tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi hari ini kami secara pribadi masing-masing mau mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami terus percaya ketika kami menyerahkan ke Tuhan, kami akan mendapat kekuatan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan lewat setiap pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang terus memelihara, yang terus menolong apa yang tangan kaki kami kerjakan, apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun. Biarlah mendatangkan berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan yang memberikan kepandaian, Tuhan yang memberikan didikan. Kami percaya lewat orang tua, anak-anak kami semakin mengerti takut akan Tuhan. Dan dari situlah anak kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang pandai, karena Tuhan sumber ilmu boleh mereka dapat, boleh mereka kenal. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap keluarga kami yang ada di luar kota. Kiranya situasi kondisi seperti ini Bapa, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai eyang putri yang kakung, kami hanya bisa berdoa untuk setiap anak cucu kami yang berada di luar kota. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala penyakit, kiranya Tuhan memberkati, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang merusak, dari pengaruh-pengaruh yang hendak membawa iman kepercayaannya jauh dari Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk anak cucu kami Tuhan. Kami rindu mereka juga terus mempertahankan iman kepercayaan, mempertahankan keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami. Mungkin anak kami, menantu kami yang saat hari ini belum mengenal Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang Kau percaya sebagai anggota keluarga, kami juga rindu Engkau memenangkan setiap orang-orang yang kami kasihi Bapa, supaya mereka juga boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami. Ampuni kesalahan dan pelanggaran mereka Tuhan. Ketuk pintu hatinya ya Roh-Mu Kudus, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami keberadaan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang saat hari ini mengalami pergumulan mungkin dalam kekurangan ekonomi. Kami terus memohon kekuatan yang daripada Engkau. Kiranya kekuatan, percaya terus bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka.
Dan kami terus memohon, Engkau nyatakan setiap pertolongan-Mu lewat apapun Bapa, sehingga saudara-saudara kami Tuhan, di dalam kekurangan, mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi mereka boleh memandang Tuhan, melihat pertolongan Allah yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat hari ini mengalami sakit, kelemahan tubuh Tuhan. Kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan, ada kesembuhan, ada penghiburan. Sehingga kami yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, kami boleh sembuh, kami boleh bersuka cita lewat segala sarana prasarana, obat-obatan yang kami minum, boleh mendatangkan kesembuhan untuk tubuh jasmani kami yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang terus memberkati. Dengan bertambahnya umur, kami terus memohon roh yang takut akan Tuhan, roh yang penuh hikmat, kiranya Tuhan tambahkan, sehingga dengan bertambahnya umur juga bertambah dewasa iman, kepercayaan kepada Tuhan, sehingga boleh membawa orang-orang di sekitar, membawa anak cucu orang tua kepada Tuhan, menjadi teladan dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap pengajar, gembala di tempat ini. Kami terus memohon hikmat pengurapan yang dari surga. Biarlah hamba-hamba-Mu di tempat ini terus Tuhan tuntun, Tuhan proteksi hati dan pikiran, sehingga hamba-hamba-Mu di tempat ini boleh sungguh-sungguh menjadi alat yang berkenan untuk Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kami boleh bersama-sama, boleh semakin mengenal Tuhan lewat setiap penggembalaan, pengajaran di tempat ini ya Bapak. Oleh sebab itu, urapi hamba-hamba-Mu, juga guru-guru sekolah minggu, juga semua tenaga full timer, part timer, semua orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memohon berkat yang sama Tuhan berikan kepada setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk para majelis-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang masih boleh berdiri, yang masih boleh melayani. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan belas kasih-Mu, Engkau tambahkan setiap iman, kekuatan, sehingga para majelis-Mu di tempat ini boleh terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan roh yang takut akan Tuhan. Boleh mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh mendatangkan berkat dan kebaikan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Berkati para majelis-Mu, berikan kesatuan hati, berikan kerendahan hati, biarlah para majelis-Mu di tempat ini boleh bersama-sama menjadi alat dan kemuliaan Tuhan. Bapak surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kiranya Tuhan terus melihat apa yang terjadi bangsa dan negara kami. Wabah virus yang saat hari ini masih terjadi di mana-mana. Tetapi biarlah itu semua boleh mengajar kami untuk semakin mengenal dan mengerti Tuhan, untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, aparat pemerintahan, kami seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hati yang bijak, hati yang taat, sehingga kami bersama-sama boleh bergandeng tangan, bersama-sama melewati virus atau wabah yang sudah melanda negeri ini ya Bapak. Terima kasih, berkati untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sosial politik, biarlah Tuhan yang terus berkarya, kehendak Allah yang nyata, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang kondusif, sehingga kami terus bersukacita karena Tuhan yang kami sembah,
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menuntun setiap bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk Kota Pati, apapun yang terjadi Kota Pati, kiranya Tuhan yang memberkati, proteksi kami anak-anak Tuhan, kami semua Kota Pati di tempat ini, dari segala apapun yang hendak membahayakan hidup kami. Berkati Bupati juga berserta staf jajarannya, baik petugas pemerintah sampai ke pedesaan, kiranya Tuhan yang terus memberkati dan yang menolongnya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Inilah seruan doa kami Bapak. Banyak hal-hal yang belum bisa kami naikkan karena keterbatasan pikiran kami. Tetapi kami mau terus percaya, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh syafaat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 sampai yang ketiga. Besarkan nama Tuhan. Biarlah persembahan kita mau percaya apa yang kita persembahkan semua untuk membesarkan nama Tuhan, untuk melebarkan kerajaannya di dunia ini melalui setiap pelayanan di tempat ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 44.
boleh mencukupi semua kebutuhan, keperluan, pelayanan melalui gerejamu di tempat ini. Berkati kami semua, tangan-tangan yang boleh mempersembahkan, yang belum bisa mempersembahkan juga Tuhan yang terus memberkati dan yang menyertai. Terlebih ajar kami mempersembahkan hidup kami Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, para majelis yang Tuhan tetapkan mengelola keuangan atau persembahan ini, biarlah Tuhan yang terus menyertai dan yang menuntunnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Orang ini mengalami berat badan yang bertambah, ada dua respon seseorang yang saya amati. Yang pertama, ada orang yang istilah orang Jawa itu mluboh. Wes beno, gak apa-apa sing penting sehat, ngoten nggih. Gemuk-gemuk sedikit yang penting sehat. Dia tidak bisa ngontrol makan atau berat badannya. Dia nggak mau memikirkan yang repot-repot, yang penting sehat. Tetapi ada orang yang betul-betul menjaga tubuhnya, mengurangi porsi makan, menambah jam olahraga, naik goes. Bapak Ibu yang mau ikut, saya belum bisa ikut Bapak Ibu. Jadi hari Kamis itu pemuda ada naik goes. Saya cuma mengurangi makan saja. Di situ dia akan mengembalikan posisi semula. Saya percaya satu, bukan hanya untuk gaya-gaya Bapak Ibu, tetapi juga untuk kesehatan juga. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya ini, ya bisa sehat tetapi akan cenderung mudah sakit. Lebih baik ideal, gemuk ya jangan, kekurusan ya jangan, biasa, pas-pasan aja. Semakin usia lanjut tetapi kita mau terus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan seseorang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang yang sifatnya seperti pemenang, dan juga ada orang yang sifatnya seperti petarung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bedanya apa Pak, pemenang dengan petarung? Kalau petarung itu yang penting tarung, gak mau tahu menang atau kalah. Tapi seorang pemenang itu dia akan berusaha, dia targetnya, goal settingnya, tujuannya adalah menang, bukan hanya tarung. Bukan hanya tarung. Bapak Ibu, di sini dikatakan Paulus mengajak orang-orang di Korintus. Di situ dikatakan pengalaman Paulus. Paulus adalah seorang pemenang, dia bukan seorang petarung. Dia mengatakan dia bukan sekedar berlari yang tanpa tujuan. Dia tahu persis punya tujuan. Dia bukan petinju yang sembarang memukul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi seorang pemenang itu adalah seorang yang mengejar mahkota abadi. Di dalam ayat yang ke-24, yang ke-25 di situ dikatakan yang B. Banyak orang yang berlari untuk mengejar mahkota yang fana, tetapi kamu jangan. Ini membedakan Bapak Ibu. Kalau seorang petarung itu mengejar mahkota, yang dikejar itu yang fana, yang akan hilang. Nikmatnya, megahnya itu cuma sementara. Itu seorang petarung. Tetapi seorang pemenang adalah akan meraih, tujuan hidupnya adalah mengejar mahkota yang terbaik, yaitu mahkota abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau firman ini kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus. Kalau saya bisa membahasakan sederhana gini Bapak Ibu, orang Korintus itu orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang penuh karunia. Kalau Bapak Ibu membaca konteksnya Korintus,
Tetapi yang Tuhan sampaikan lewat Paulus gini Bapak Ibu, semua itu boleh dicapai tetapi jangan menjadi ending. Ojo dadi tujuan uripmu mong iku-iku tok. Jadi kalau orang yang bekerja siang malam 24 jam habis-habisan waktu tenaganya bekerja mencari uang, mencari jabatan, hanya itu Bapak Ibu. Toh akhirnya nanti itu tidak dibawa ke surga. Ini yang mau disenggol oleh Paulus. Lewat Paulus Tuhan mau mengingatkan, bukan berarti terus orang Kristen berpangku tangan, malas-malasan di rumah, enggak. Di dalam kita bekerja, di dalam kita bersekolah, di dalam kita melayani, kita harus tujukan kepada Tuhan untuk kekekalan. Ojo mong kanggo awake dhewe. Bukan hanya sekedar mencari yang di dunia, tetapi kita mencari mahkota yang kekal, yaitu tentang keselamatan. Kalau petarung itu mencari mahkota yang fana Bapak Ibu, sing digoleki sing ketok-ketok, yang dicari yang kelihatan saja di dunia itu. Karena apa? Di dalam Korintus ini sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka pandai, tapi do tukaran. Hidupnya enggak rukun. Karena yang menjadi tujuannya adalah kekayaan. Yang menjadi tujuannya adalah kepandaian. Yang menjadi tujuan ke gerejanya hanya karunia dan karunia. Akhirnya pamer-pameran karunia ini yang terjadi di Korintus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu juga tidak berlaku untuk orang-orang di sekitar kita? Sing wis kadung sugih, sing dipikir piye carane melipat gandakno duitku. Buka usaha kono, usaha kene, usaha kono, boleh. Tetapi jangan sampai itu melupakan Tuhan. Boleh. Tapi kalau hanya untuk itu hidup kita itu sayang Bapak Ibu. Kita bagaikan pelari yang berlari tanpa tujuan. Kayak orang muter di Stadion Joyokusumo itu. Mau bang untuk sehat. Sedelok Bapak Ibu. Gak ada tujuan. Kalau hidup kita hanya mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar kepandaian, sama saja pelari yang berlari tanpa tujuan. Kita seperti petarung yang sembarang memukul, pelari yang tanpa tujuan. Tetapi yang Tuhan mau katakan, di dalam kita bertarung, kita bertanding, kita mau menjadi seorang pemenang, the winner. Itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah juga sama kalau orang itu sudah pinter? Biasanya apa Bapak Ibu? Senang sekolah. Sing pinter niku senang sekolah. Tapi sing bodoh malah mboten purun sekolah, enggak mau sekolah. Sekolah dan sekolah. Titele dawa-dawa. Parek-parek. Sekali lagi saya katakan enggak salah. Tetapi ini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kekayaan titel yang banyak tadi justru kita tidak mencapai mahkota kekekalan. Tetapi apapun yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita, mari kita gunakan untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab apa? Kalau kita hanya mengejar yang tadi seperti orang Korintus, yang mahkota indah bagi dunia, jabatan, kekayaan, karunia roh, dan lain sebagainya, yang untuk sombong-sombongan tadi, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kita seperti petarung. Petarung itu Bapak Ibu, petarung itu tanduknya panjang-panjang. Kalau orang yang sifatnya petarung, siap nanduk. Kalau orang Jawa, siap nyeruduk. Ditanduk dari samping masih bisa menghindar. Kalau ditanduk dari belakang Bapak Ibu, gak bisa, terjerumus.
Orang yang sifatnya juga seperti petarung, taringnya panjang-panjang, gak segan-segan gigit orang yang di sampingnya. Untuk tadi loh, untuk kekayaan, untuk jabatan, untuk harta. Siap menyikut orang, menyingkirkan orang, siap menusuk orang. Itu sifat-sifatnya orang petarung. Tetapi pemenang enggak. Seorang pemenang akan bertanding sportif. Segala aturan dipatuhi. Jangan sampai Bapak Ibu ingat ada satu kisah, petinju itu memukul atau gigit Bapak Ibu. Bapak Ibu halo, kok tegang ya? Petinju itu hendaknya itu memukul. Boleh dipukul semuanya, tapi yang ada bagian-bagian yang tidak bisa, nggak boleh dipukul, ada aturan mainnya. Lah seorang pemenang ini dia akan berusaha keras. Dia tidak akan memukul bagian yang dilarang. Kalau sudah bagian yang dilarang dipukul pasti apa? Kartu merah dikeluarkan, nggak jadi menang. Ujung-ujungnya emosi. Tahun berapa Mike Tyson dia mukul? Ujung-ujungnya nggak mukul Bapak Ibu, gigit telinga. Karena hanya petarung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam hidup kita sama. Mari di dalam kehidupan kita, baik di dalam bekerja, di dalam melayani sama. Jangan kita melanggar segala aturan yang sudah ditetapkan. Karena kita adalah pemenang. Kita bukan petarung. Kita bukan petarung yang hanya sembarang memukul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan, ketika orang rajin melayani, bekerja siang malam untuk mengejar materi, tetapi hari ini kita pemenang, bekerja, melayani, juga kita mau ambil bagian. Seringkali saya singgung, kalau Bapak Ibu Saudara berani investasi memberikan tenaga pikirannya untuk kantor berapa tahun, berapa jam, hanya untuk mengejar tadi yang fana. Tetapi hari ini kita mau mengajak bersama, mengajak Bapak Ibu, apakah nanti ketika Pak dadi majelis yo, mau enggak? Melayani mau enggak? Ambil mahkota yang abadi mau enggak? Jangan Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa Bapak Ibu. Hari ini Tuhan menawarkan untuk kita semua. Perjuangan hidup kita 60 tahun, kurang lebih 70 tahun. Kita bekerja ini, semuanya ini, sebenarnya apa? Lebih banyak kalau kita boleh jujur untuk mengejar yang fana. Tetapi mulai hari ini Tuhan mau mengajak kita, yang fana itu bolehlah ada di dalam hidup kita. Tetapi kita mau mengejar yang abadi, yaitu kekekalan. Selama saya masih bisa, saya siap melayani, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang dipercayakan, dari majelis, dari dari WL, dari singer, mboten gresulo. Ini orang-orang yang mentalnya mental pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua sama ketika petarung hidup di gereja. Mental petarung itu, yang penting aku tak ngomong ketika usulnya gak diterima, mutong emoh neng gereja. Mental petarung, wani wong wani, kayak bener ya bener, tapi dia kalah di dalam pertandingan. Ujung-ujungnya pulang di rumah nggak enak, sehari seminggu 2 minggu mungkin nyaman, tetapi kalau berminggu-minggu nggak enak Bapak Ibu. Karena apa? Karena mentalnya hanya sebagai petarung bukan pemenang. Tetapi pemenang enggak. Ketika hari ini aku usul, belum dijawab, belum direspon, nggak apa-apa. Saya akan tetap ke gereja, saya mau tetap dengar firman Allah. Besok
Saya akan usul lagi, lek menawa di rungokno. Ora ditampa, tetap ke gereja. Jadi ke gereja kita itu fokus Bapak Ibu. Karena kita orang-orang yang menang, tidak mudah menyerah oleh situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dengar khotbah yang pedes-pedes, yang nenggor, yang mengingatkan, ya jangan sampai kita terus, ya sudahlah Pak, aku nggak mau ke gereja lah Pak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu di majelis dikirim, ada artikel kalau nggak salah dari Pak Budi, blind spot. Seorang petinju yang hebat itu juga memiliki titik lemah. Kalau orang Jawa bilang itu jitoke ini, ngilo jitok, blind spot. Titik lemah yang tidak diketahui petinju itu. Tetapi yang tahu siapa? Pelatih. Oleh sebab itu, petinju sehebat apapun itu butuh pelatih. Supaya bisa melihat kekurangan. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat-hebat apapun kita, sekaya-kaya pun, sepandai-pandainya menafsirkan Alkitab, kita butuh firman untuk mengingatkan hidup kita. Bagaikan petinju yang diingatkan pelatih tadi. Kalau tidak menghiraukan le orang gugu, boten ngincem titenono kejerungup nggih. Kalau tidak menghiraukan firman akan jatuh. Lama atau tidak, pasti jatuh. Tetapi kalau kita mau mengindahkan hari ini, kita dengar, oh iya, kita mau benahi, ke depan langkah kita tidak akan jatuh Bapak. Kita tidak akan mengalami kekalahan, kalah dengan situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama mahkota yang fana tadi, seorang petarung, petinju juga, seorang petarung atau pemenang juga, kalau petinju bisa dilihat dari cara memukul. Paulus katakan, aku bukan petinju yang sembarang memukul. Artinya Paulus mau menekankan bahwa di dalam dia menjadi pemenang itu harus memahami orang lain, itu penting. Orang tarung Bapak Ibu, Evander Holyfield itu bisa menang melawan Mike Tyson karena tahu persis Mike Tyson itu kalau enggak 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde pasti selesai. Jadi dia mempelajari orang lain, dia menggunakan akal budinya untuk memahami orang lain, sehingga dia bisa mensikapi ketika mau dipukul malah ngerangkul. Itu Holyfield Bapak. Kalau nggak ngerangkul pasti jatuh. Ketika mau dipukul justru malah Holyfield merangkul. Yang di situ semakin emosi memukul, ini semakin memeluk terus, merangkul. Ronde ketiga nggak jatuh, justru perjalanan selanjutnya Holyfield yang menguasai pertandingan, yang memenangkan pertandingan. Hendaklah sama, hidup kita sama. Pemenang itu bukan hanya gur wani-wanina. Pemenang itu orang yang bisa mengerti, memahami orang-orang di sekitarnya. Suami memahami istri, istri memahami suami. Untuk memahami orang lain ini susah Bapak Ibu. Karena cenderung orang itu pengen dipahami, pengen dimengerti. Kudune ngene iki sing paling bener, mbok yo meneng sedelok. Kita berusaha mencopot pikiran kita, menggunakan akal budi kita untuk mengerti orang lain. Paulus di dalam ayat atasnya Bapak Ibu, ketika aku berkumpul orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, tetapi aku tidak hidup di dalam hukum Taurat. Ketika aku dengan orang yang lemah, aku seperti orang yang lemah, supaya aku bisa menguatkannya. Paulus katakan di ayat atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang-orang yang di sekitar kita
Mungkin kita anggap itu rendah, tetapi jarang kita mau memahami mereka. Kita rendahkan diri kita mau memenangkan mereka. Apa yang menjadi keluh kesah orang-orang di sekitar kita, itu harus kita mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membuat analogi gini, supaya memahami firman ini mudah. Misalkan saya ini petinju, saya menang di kelas yang berat, sudah nggak ada lawannya, tapi usia saya ini masih muda. Apakah saya akan duduk di situ sampai tua, Bapak Ibu? Tetapi kalau kita rasa kita kelas berat ini kita nggak ada lawannya, kita harus apa? Kita harus menurunkan berat badan kita. Berat badan diturunkan, kita mau masuk kelas bawahnya. Jadi kita mau masuk kelas yang bawahnya, yang beratnya yang di bawahnya, kita menurunkan kelas berat badan. Mungkin diet, olahraga. Selain menurunkan berat badan, ini juga melatih diri. Jadi jangan hanya duduk di atas, aku wes pemenang kok, sampai tua di situ. Tetapi untuk memenangkan segala pertandingan kita siap tampil di atas, terlebih kita mau menurunkan diri kita, menghargai orang lain untuk memenangkan mereka. Jangan kita pakai sabuk kebesaran kita yang di atas terus, Bapak Ibu. Paulus katakan, memenangkan pertandingan, satu, ketika bisa memahami orang-orang di sekitar kita. Karena tujuannya tahu, untuk kekekalan. Bukan petinju yang sembarang memukul. Artinya Paulus adalah orang-orang yang disiplin. Bukan orang yang sakarepe dhewe. Bukan orang yang terpengaruh oleh omongan orang. Bukan orang yang terpengaruh oleh provokasi orang-orang di sekitar, enggak. Dia tahu persis tujuannya adalah mahkota yang abadi. Tujuannya adalah kemenangan. Sedikit cerita Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya dengar malam-malam mau ke Jepara. Di daerah Waturoyo sana, saya tuh pelan-pelan habis dari Indomaret. Tiba-tiba ada kol brondol yang bawa sapi. Dia langsung potong motong jalur saya. Sing jengene wong enom Bapak Ibu. Loh, membahayakan orang itu. Gantian ajeng tak bales, tak salib. Ternyata saya dihabisi ke sini. Istri saya, Saya sadar, terus akhirnya oh iya Tuhan ampuni saya. Kadangkala juga khotbahnya pinter, tapi nglakoni padha wae sinau Bapak Ibu. Dikira ampun sabar, padha wae sinau. Tujuannya parah. Coba kalau saya petarung, disalib tak salib palang ngantemi jebret-jebret, ketemu Pak Sabar mangke. Ora tutup jeruk, enggak sampai Jepara, sampai kantor polisi. Kalau pemenang ya enggak, disalib cek, oh nggih monggo Pak. Orang mau lewat, tujuan kita sampai. Kita memenangkan perjalanan kita. Contoh-contoh menang niku gampang, ngendaleni awake dhewe. Termasuk sing khotbah sami, Bapak Ibu. Sama-sama mari kita sama-sama bergumul. Sama di dalam gereja seorang pemenang. Ketika masuk gereja, lihat HP firman Tuhan, tek, ada WA masuk, tik, ada chattingan masuk, bet, kira-kira ditutul napa teko dijarno, Bapak. Kalau seorang pemenang, saya mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masuk, saya akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun pinggirku ngomong, sekalipun pinggirku ngantuk, aku akan tetap fokus mendengarkan firman Allah.
Karena saya mau menjadi pemenang, bukan petarung, bukan hanya sembarang memukul, bukan hanya yang penting ning gereja, yang penting ketok, yang penting aku linggih paling ngarep, apa paling buri, enggak. Yang penting ten buri, ten ngajeng, yang penting fokus mendengarkan firman Allah. Itulah orang-orang yang menang, seorang pemenang. Di dalam melayani gereja, di dalam bekerja, seorang pemenang adalah seorang yang siap menerima kritik, saran, masukan. Di dalam gereja sama, yang ngajar pendeta semuanya sama, kita semua sama. Seorang pemenang itu seorang yang hatinya besar, siap menerima kritik, masukan, dan nasihat. Kalau hari ini kita tidak bisa itu, ya kita sama saja petarung. Coba kalau orang yang tidak bisa menerima kritik nasihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, Pak, diajari gini, ngamuk ora, kelakon tukarang. Karena apa? Hatinya nggak nerima kritik saran. Tetapi seorang pemenang itu akan apa? Hatinya besar. Diarani apik ora mumbul dhuwur, dipuji tidak naik setinggi langit, direndahkan juga tidak merasa rendah, karena dia tahu tujuannya adalah untuk Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemenang membuka hati telinga. Yang kedua, yang terakhir, yaitu terus melatih diri dan menguasai diri. Paulus dikatakan yang kedua, terus melatih diri dan menguasai diri. Melatih diri sama-sama. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita marah tak ndang eling, cepat-cepat ingat terus balik. Kalau hari ini kita mencuri, ndang elingo terus balik. Dilatih terus. Kalau hari ini kita pengen berzina, ingat-ingat harus kembali sesegera mungkin. Itu namanya melatih diri. Enggak langsung instan terus kita langsung bisa. Nggih. Jadi melatih diri hidup berkenan kepada Tuhan itu perlu latihan. Tetapi kalau enggak latihan ya kita akan kalah dengan situasi atau kedagingan kita. Pengen kok lek ora nyolong kok piye rasane, dilawan Bapak Ibu. Dilatih terus. Yang kedua tadi melatih dan menguasai diri. Menguasai diri berbicara yaitu menguasai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini penting. Jadi hidup kita ini taat akan firman. Firman ini sebagai petunjuk. Hidup kita menguasai firman. Terus kita ini menguasai jabatan, kekayaan, harta gono gini, semuanya ini harus di dalam kendali kita. Kita dikendalikan firman. Ini loh. Jangan hidup kita tidak mau dikendalikan firman, justru hidup kita dikendalikan kekayaan, jabatan, harta, kepandaian. Salah Bapak Ibu. Tetapi justru kepandaian itu harus tunduk dengan otoritas firman Allah yang menguasai hati kita. Itu yang disebut menguasai diri. Kadang orang gak iso menguasai diri. Waktu gak duwe lek ndonga temenanan. Diganjar duwe sithik mlakune ndangak ora eleng liyane. Waktu menderita sama. Tetapi orang yang menguasai diri dalam segala hal terus hidup di dalam kontrol firman Allah. Marilah kita terus menguasai diri. Seorang pemenang akan terus kepada mahkota yang fana, mahkota yang abadi, memahami orang lain, terus melatih diri dan menguasai diri. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita Yesus memberiku kemenangan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mau tetap percaya. Kita mau
terus memuliakan nama Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Biarlah musik tetap mengalir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu ambil waktu sejenak saja. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, kita mau fokus. Kita mau bertanya di dalam hidup kita, apakah kita ini hanya petarung atau pemenang? Tetapi firman Allah mau katakan kita orang-orang pemenang. Jangan mudah menyerah, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah goyah. Kita orang-orang yang sudah diberi kemenangan. Firman Allah lakukan. Tuhan mau memegang tangan kita terus, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita jauh. Tuhan tidak mau hati kita dikuasai dunia, kekayaan, harta, jabatan, semuanya. Tetapi hari ini Tuhan mau mengambil itu, hidup kita, untuk mahkota yang abadi. Inilah kami Tuhan. Ku tidak takut. Tuhan, kami tidak takut melepaskan segala sesuatu. Kami sadar segala sesuatu akan musnah. Inilah setiap hati kami Tuhan, dan menolong. Amin. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Inilah hidup kami Tuhan. Pegang hati, pikiran
pikiran kami Bapa. Pegang genggam Tuhan. Yesus Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau memegang kendali atas hidup kami. Hari ini Engkau memegang hati pikiran kami Bapa, sehingga kami terus kuat. Apapun yang menjadi pergumulan kami, mungkin hari ini kami yang bergumul dengan kekurangan kami. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh Bapa. Jangan biarkan kami melanggar ketetapan-Mu di tengah keterpurukan kami. Tetapi kami mau juga Tuhan, yang hari ini kami bergumul dengan dosa-dosa kami, yang bertahun-tahun kami lakukan, hati kami hilang dari Tuhan. Hari ini kami mau kembali Bapak. Hari ini kami mau kembali melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kami mau menguasai apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dunia ini. Kami mau menguasai, bukan kami dikuasai Tuhan. Terima kasih Bapak. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum membacakan berita jemaat, perkenankanlah kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat tamu yang telah bersama-sama mengikuti kebaktian di tempat ini. Tuhan memberkati. Berita jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus akan dilayani 3 kali kebaktian. Pukul 7 dari kelompok 1, Singer dari Husana Winong, terdiri dari Pati Utara, Husana Winong, Betani, dan Elsa de Rondole. Pukul 9.30 dari kelompok 2, Ebenezer Pati Tengah, Marturia Winong Gerbang Harapan, Wijaya Kusuma, dan Singer dari Ebenezer Pati Tengah. Pukul 16.30 kelompok 3 dari Philadelphia Sukoharjo, Bethlehem Gusniroha, Immanuel Kutoharjo, dan Sola Gracia Pelangitan, Singer dari Bethlehem Gusniroha. Berkaitan dengan pembagian ibadah tersebut, maka semua ibadah dilayani dengan pengantar bahasa Indonesia dan akan kembali seperti sedia kala apabila keadaan memungkinkan. Yang kedua, perjamuan kudus akan dilayani tanggal 16 Agustus 2020. Mengingat situasi dan kondisi, maka pelayanan dibagi 2 kali, jam 8 dan jam 16.30. Untuk persiapan perjamuan kudus atau pendadaran dilayani pada ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Adapun pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah bagi jemaat yang sakit dan usia lanjut akan dilayani pada hari Minggu tanggal 23 Agustus mulai jam 10. Untuk itu dimohon pengurus kelompok atau warga jemaat dapat menghubungi majelis. Yang ketiga, seperti diketahui bahwa Saudari Indri Citraning Tias STH telah melaksanakan masa orientasi selama 6 bulan. Maka untuk kelanjutannya akan dilaksanakan pemilihan oleh jemaat. Berhubung kondisi saat ini dan sesuai keputusan rapat majelis dengan pengurus kelompok tanggal 7 Juli 2020, ketentuan yang diatur dalam keputusan majelis nomor 24/1/GITJ Pati /2/2011 Romawi 4 huruf B, maka pemilihan akan dilakukan oleh yang pertama, perwakilan kelompok persatuan doa masing-masing 3 orang, yang kedua, pengurus pemuda 3 orang, dan yang ketiga, seluruh majelis. Besok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 18. Untuk itu dimohon jemaat masing-masing kelompok persatuan doa dapat memberi masukan kepada pengurus kelompok persatuan doa masing-masing. Yang keempat, ibadah sekolah minggu secara online lewat channel GITJ Pati dilayani pada hari Minggu dan dimulai pukul 7. Namun pada hari Minggu ini karena ada kendala dilayani pukul 16. Kami ulang, ibadah sekolah minggu secara online lewat channel GITJ Pati dilayani setiap minggu dan sudah bisa dibuka mulai 7. Namun pada hari Minggu ini karena ada kendala
dilayani mulai pukul 16. Yang kelima, akan dilayani pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 8 antara Saudari Disa Febi Oktavianinglis putri Bapak Palingan dan Ibu Yayu Sriwahyuni Randukuning Pati dengan Saudara Stefanus Rudianto putra Bapak Karno dan Ibu Susana dari Tawang Harjo Wedari Jaksa. Dimohon jemaat mendoakan. Yang keenam, telah terbit Warta Jemaat bulan Agustus 2020. Apabila ada kesalahan cetak atau belum termuat dalam Warta Jemaat, dimohon menghubungi majelis. Yang ketujuh, bagi anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran secara daring, apabila berkenan dapat memanfaatkan wifi gereja di gedung kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami ulang, bagi anak-anak jemaat yang mengikuti pelajaran secara daring, apabila berkenan dapat memanfaatkan wifi gereja di gedung kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedelapan, jumlah jemaat yang berulang tahun tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020 sebanyak 21 orang, seperti data yang ditayangkan. Untuk itu, pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang kesembilan, persembahan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, kantong merah sejumlah Rp3.576.500. Persembahan perpuluhan Rp8.975.112. Persembahan syukur istimewa Rp5.705.000. Dari yang pertama, keluarga almarhum Kus Hadiono Rp2 juta. Yang kedua, Ibu Sudarmin Rp2 juta. Yang ketiga, Boleh Sinaga Rp200.000. Yang keempat, AR Rp200.000. Yang kelima, Kris 2 Rp500.000. Yang keenam, HM Pati Rp500.000. Yang ketujuh, NN Rp150.000. Yang kedelapan, NN Rp155.000. Keempat, persembahan untuk pemuda dari NN Rp50.000. Dan yang kelima, kantong kuning sejumlah Rp1.951.000. Jumlah persembahan pada tanggal 26 Juli 2020 Rp17.389.000. Demikian berita jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Tuhan memberkati. Itulah warta jemaat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi hari ini minta maaf karena ada kesalahan teknik, jadi pemberitahunya agak mendadak, tetapi nggak apa-apa, nanti sore Bapak Ibu bisa mengajak anak cucu untuk ibadah sekolah minggu, karena memang ibadah online kadang ada kendalanya, berbeda dengan yang langsung seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Nomor 300, Kidung Jemaat 339, bait 3 dan 4. Nanti bait yang keempat kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berkat. Yang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Awal hingga akhir Engkau menyertai kami, Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menegur kami, Engkau telah menuntun kami, membebat, menghibur kami lewat firman yang kami dengar. Tiba saatnya kami akan undur diri dari tempat ibadah ini, Bapa. Kiranya apa yang kami dengar terus menjadi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus yang terus membimbing kita menjadi seorang pemenang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin.